Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kalimbuan dengan NIM 2009025020209 dari kelas B Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan pembelajaran e-learning. Nah, dalam pengembangan pembelajaran e-learning terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, bahan belajar berbasis e-learning. Yang ketiga, pendekatan pedagogik dalam e-learning. Yang keempat, pengembangan pembelajaran e-learning. Yang kelima, keuntungan dan manfaat pembelajaran berbasis e-learning. Nah, materi yang pertama itu kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Menyusuri proses perkembangan e-learning seperti diuraikan dalam sebuah situs Wikipedia Indonesia. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer dan komputer bernama Plato. Sejak itu perkembangan e-learning dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Pada tahun 1990, era CBT atau Computer Based Training, di mana melalui bermunculan aplikasi e-learning yang dioperasikan dalam PC standalone atau berbentuk kemasan atau CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia atau video atau audio. Yang kedua, tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Tahun 1997, LMS atau Learning Management System, seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta lokasi bukan lagi merupakan rintangan untuk terjadinya komunikasi. Nah, ada beberapa ciri dalam pembelajaran e-learning, yaitu e-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional atau model belajar klasikal, kajian terhadap buku, teks, CD-ROM, dan pelajaran berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan dan perkembangan global. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan sistem belajar klasikal yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan informasi tentang substansi atau konten dan mengembangkan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas pembelajaran sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada bentuk konten serta alat penyampaian informasi atau pesan-pesan pembelajaran dan gaya belajar. Bila mana konten dikemas dengan baik dan didukung oleh alat penyampaian informasi dan gaya belajar serasi, maka kapasitas belajar ini akan lebih baik, yang ada gilirannya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, yang kedua itu bahan belajar berbasis e-learning.
Munir mengemukakan bahwa konsep bahan belajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dalam teori-teori sebagai berikut, yaitu adaptive learning theory. Adaptive learning theory mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru perlu menggunakan berbagai bahan dan strategi pembelajaran untuk memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda tersebut. Yang kedua itu modality theory. Preference modality theory mengisyaratkan bahwa para siswa memiliki kecenderungan modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar, sebagian yang lain memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas melihat, dan sebagian siswa yang lain cenderung memiliki modalitas pemahaman melalui memperhatikan modalitas belajar siswa dengan berupaya menampilkan kombinasi teks, grafik, suara, dan animasi dengan lebih menarik serta relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu cognitive flexibility theory. Cognitive flexibility theory mengisyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan lebih efektif bila mana para siswa menggunakan proses belajar dengan cara non-literal. Hal ini bermakna suatu bidang yang dipelajari mencakup berbagai aspek dan domain yang saling berkaitan. Yang ketiga itu pendekatan pedagogik dalam learning. Melalui situs Wikipedia dikemukakan beberapa pendekatan pedagogi yang diterapkan dalam e-learning, yaitu yang pertama instructional basic, di mana pembelajaran lebih terfokus pada kurikulum atau kurikulum fokus yang dikembangkan dalam menitik beratkan pada pendekatan pendidikan kelompok atau guru secara perorangan. Yang kedua, sosial konstruktif merupakan pendekatan pedagogi yang pada kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi, blog, wiki, dan aktivitas kolaborasi online. Yang ketiga itu Lawrence-Lar konvensional. Model merupakan salah satu bentuk pendekatan pedagogi yang menitikberatkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi langsung secara luas. Yang keempat, kognitif perspektif menitikberatkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu emosional perspektif, lebih difokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran seperti motivasi, model-model permainan, dan lain-lain. Yang kelima itu behavior perspektif, menitikberatkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Model pembelajaran dalam bentuk ini misalnya bermain peran dan penerapannya di dalam aktivitas nyata lapangan. Yang ketujuh itu kontekstual perspektif, difokuskan pada penataan faktor-faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Bentuk-bentuk nyata modeling seperti interaksi dengan orang lain, model-model kolaborasi, dan sebagainya. Pengembangan pembelajaran e-learning. Perkembangan teknologi e-learning telah memberikan nuansa baru di dalam pendidikan kita. Di
Jika pada waktu-waktu sebelumnya, secara konvensional, guru dan dosen melakukan proses pembelajaran dengan menghimpun siswa pada tempat dan ruangan tertentu secara bersamaan. Kondisi tersebut kini telah diperkaya dengan perkembangannya pembelajaran melalui jasa teknologi yang tidak lagi selalu mengharuskan peserta didik berkumpul secara bersamaan dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Peserta didik dalam rancangan-rancangan atau bentuk pembelajaran tertentu dapat menentukan sendiri kapan ia harus belajar, kapan ia harus mengirimkan tugas, dan menentukan sumber-sumber belajar sendiri yang dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran tercapainya hasil yang ia harapkan. Melalui tulisan tentang manajemen e-learning, Camargo memaparkan pemikiran-pemikiran Robinson bahwa dalam dunia e-komersi dikenal pengembangan jaringan web melalui dua model, yaitu model business to dengan pelanggan, sehingga secara aktual pelanggan merupakan pengguna akhir, sedangkan model 2 melibatkan dua pihak penguasa yang akan menghasilkan produk akhir, dan produk inilah yang kemudian digunakan oleh pelanggan. Jika model dalam e-komersi diterapkan dalam e-learning, maka aplikasi model-model P2C berkaitan dengan teknologi pengetahuan sebagai komoditas, yakni produk situs secara langsung akan digunakan atau diakses oleh konsumen atau pembelajar. Yang terakhir itu keuntungan memanfaatkan pembelajaran berbasis e-learning. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi belajar. Keuntungan memanfaatkan pembelajaran berbasis e-learning. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pembelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan dosen, guru, atau instruktur maupun antar sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pembelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Guru atau instruktur dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru atau instruktur dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula. Nah, itulah beberapa tujuan memanfaatkan pembelajaran berbasis